Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai The Kepo, apa kabar? Udah kangen kepoin kampus kan? Hayo ngaku. Hari ini aku bakal ngobrol sama salah satu mahasiswa Yeyen Samarinda. Dia ini aktif organisasi, aktif di kuliah, jadi penyiar radio, jadi host TV juga. Waduh, lengkap banget ya. Gimana sih caranya dia bagi waktu? Penasaran kan? Ayo kita kepoin. Hai Alfi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana nih kabarnya? Waduh, alhamdulillah baik. Yang nanya ini gimana nih? Waduh, baik dong. Kalau nggak baik nggak bisa ngobrol sama kamu. Oh iya. Ya gimana nih? Jadi lagi sibuk apa nih? Sibuknya ya seperti biasa sih ya. Namanya juga mahasiswa ya kan. Jadi ya sibuknya pasti kuliah, nugas ya kan. Kemudian juga ya ikut-ikut kegiatan-kegiatan lain lah, itu aja sih paling. Kegiatannya apa aja nih? Bisa disebutin? Pasti banyak nih. Kalau Enggak juga sih. Cuma kadang-kadang itu menyibukkan sendiri gitu. Waduh. Padahal nggak sibuk. dan aku dengar nih ya, dan aku udah baca juga di CV-nya Alfi nih. Aku ngambil dari IG-nya, maaf ya aku nyolong. Waduh. Iya ya, saya dengan mudahnya menaruh di IG ya. Ya kan nggak biar apa-apa. mempermudah kita buat cari Siapa informasi tahu tentang kamu gitu. apa ada kerjaan yang masuk ya kan. Waduh, gitu maksudnya. iya benar, mempermudah ya. Ini dari experience-nya nih banyak Oh. banget nih. Dari mulai tahun 2014 ya sampai sekarang banyak banget kegiatan yang udah Alfi ikutin nih. Waduh. Mulai dari ketua OSIS, bahkan dari MTS udah jadi ketua OSIS loh. Keren banget. Terus ini juga ya aktif di Pramuka ya, Alfi. Dari kapan? Pramuka, kalau pramuka sih ya awalnya sih pasti ikut-ikutan sih ya. Waduh. Dulu SD tuh mulai dari kelas 4 kan baru boleh ikut pramuka, karena kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya masih belum ada. Tapi sebenarnya itu ada pramuka di kelas 1, 2, 3, tapi di SD ku dulu itu adanya dari kelas 4. Jadi di kelas 4 itu baru awalnya ikut-ikut kemah ya kan. Pasti semua pada tahu lah bersami gitu kan. Jadi ya ikut-ikut di situ aja sih dari kelas 4 SD. Sampai Awal. sekarang masih ikut Pramuka ya? Ya dari awalnya ikut-ikut, sekarang akhirnya benar-benar mengikuti terus. Waduh. jadi benar-benar ini anggota yang aktif di Pramuka. Karena aku ngelihat di story-nya, di postingan Instagramnya, itu kamu sibuk sama kegiatan Pramuka. Iya, tapi kan sebenarnya masih banyak yang lain. Cuma memang pramuka adalah segalanya. Waduh. sih. Waduh. Dari yang awalnya coba-coba ikut-ikut ya, benar. jadi jatuh cinta sama Pramuka. Mm-mm. Dan pernah juga jadi ketua OSIS pas aliyah. Wah, ini pasti anak-anak hits gitu ya. Biasanya kan kalau ketua OSIS tuh banyak banget fansnya. Kamu Gitu gitu ya? juga? Nggak tahu sih ya dulu itu. Terkadang juga ngerasa ya pasti ada orang yang tetap gak suka sama kita sih. Tetap. Walaupun memang banyak ya mungkin teman-teman yang pada dukung. Ya kan saya nggak mungkin juga untuk menyalonkan diri kalau nggak ada dukungan Iya, kan. benar. Itu aja sih paling. Nggak mungkin juga langsung mencalonkan diri mau jadi ketua atau apa, enggak sih. Dari itu semua gara-gara teman-teman juga sih pada memilih untuk mewakili suara teman-teman. Ya udah gas. Nanti beberapa tahun lagi mewakili suara rakyat nggak? Waduh, insya Allah. Karena kalau kita saya itu cuma berpikiran kalau kita itu tidak memiliki satu jabatan atau kita itu memiliki satu posisi yang bisa merubah segalanya, kita nggak akan bisa merubah segalanya gitu. Maksudnya itu kalau kita hanya menjadi orang biasa yang hanya manut wae, yang nggak ada yang menjadi alat untuk dia itu memiliki kekuasaan atau memiliki kuasa untuk mengendalikan suara, pastinya tidak akan dapat menghasilkan apa-apa sih. Oke. Gitu. Harus ada sesuatu yang dijual lah dari diri kita masing-masing gitu. Oke, beberapa tahun lagi kita dukung Alfi jadi wakil rakyat ya. Tapi jadi wakil rakyat yang amanah ya Alfi. Iya dong. Amin. Dan Alfi ini pernah menjadi pasukan pengibar bendera merah putih dalam ulang tahun RI yang ke-72 sebagai komandan peleton. Wow. Ini pasti cewek-cewek udah pada klepek-klepek gitu ya kalau ngelihat Alfi kayak gini. Gimana, Alfi ini masih single atau udah punya? No comment lah kalau kayak gitu. Aduh, jadi buat para cewek-cewek kalau misal nanti ada kabar tiba-tiba Malvi sudah sold out, udah taken gitu, jangan sampai sakit hati ya. Harus dikondisikan hatinya ya. Dan
pernah juga jadi pemecah rekor dunia pembangunan Waduh. menara pioneering dengan bambu setinggi 110 meter dan mengibarkan bendera merah putih 1000 meter persegi. Wah, bisa diceritakan pengalamannya bagaimana? Oh ya, kalau itu sih sebelumnya mungkin saya koreksi sedikit ya. Bukan bahasanya itu tidak seperti saya yang memecahkannya sendiri, tidak. Tapi Saya kamu hanya menjadi ikut. salah satu. Ikut serta dalam prosesnya. Kan itu dulu itu membangun menara dari bambu kan. Di Pramuka kan itu salah satu kegiatan Pramuka juga sih sebenarnya di daerah saya. Jadi itu bangunannya pioneering kan disebutnya di Pramuka. Itu dari bambu terbuatnya. Jadi itu saya ikut dari proses pengambilan bambunya, bahkan karena itu benar-benar kita itu ngumpulin bambu sekitar 1000-an lebih. Wow. Jadi itu cuma nggak dari satu daerah, bahkan kita ke kecamatan lain mencari bambu-bambunya, masuk ke pelosok, dan itu bahkan benar-benar sampai pakai kontainer ke dalam pelosok-pelosok nyari bambu itu, di mana warga yang masih punya bambu dan warga yang mau menjual bambunya ke kami untuk digunakan di pemecahan rekor itu. Jadi saya ikut dari ngambil bambunya sampai kegiatannya sampai hari H-nya itu. Kegiatannya di tanggal 28 Oktober, ingat banget. Itu pas Sumpah Pemuda gitu. Waduh. Pengibarannya. Berapa lama menyiapkan itu semua sampai selesai jadi? Nggak sebulan sih kemarin, dulu itu sekitar berapa belas hari sih kalau nggak salah. Wow, keren. Ada setengah bulanan aja untuk mempersiapkan semuanya gitu. Waduh. Jadi juga rencananya kan cuma 100 meter tingginya, karena sudah 100 meter itu udah mengalahkan rekor sebelumnya. Jadi targetnya dulu itu dari panitia itu 100, tapi tahu-tahu karena waktunya itu kan tepat jam 12 sebelum berganti hari ke hari pengesahan, di situ masih ada waktu, jadi itu dikebut lagi sampai akhirnya tembus pas dihitung 110 meter tingginya. Waduh, Gitu. keren. Wah. Semoga kedepannya jadi pemecah rekor di Waduh. bidang yang lain ya. Ya, Pokoknya ikut-ikut. ya nggak apa-apa. Yang penting kan ikut andil gitu loh. Dan Alfi ini pernah jadi juara 3 duta lalu lintas tingkat SLTA sepenajam Pasir Utara. Prestasinya yang lama-lama semua sih ini. Waduh, ini sebentar lagi Yang kita barunya. korek-korek yang baru ya. Yang baru nggak ada nih malahan. Waduh. Tapi kan kamu sekarang jadi penyiar radio Pesona 107,7 FM. Ya. Ya, Coba ikut. coba dicontohkan dong gimana kamu Gimana siaran. nih? Aduh, masa sama saya. Gimana biasanya kalau siaran? Coba dicontohin dong. Kalau siaran ya kayak siaran. Yang jelas ya paling identitas radio itu yang disebut kayak misalnya PM Trivagi 107,7 FM, suara kampus terkini, Waduh. paling gitu-gitu. Aduh, ini pasti kalau cewek yang dengerin tuh langsung Waduh. kayak hatinya Saya kalau luluh ya. dengerin suara saya sendiri malah wah kok gini aja sih biasanya. Kan kamu, kan ini kita menilai dari penilaian orang. Oh gitu. Terus jadi host program televisi Beranda Dakwah di Tepian TV. Aduh, Produksi ini gimana? TVAN. Lebih tepatnya gitu. Yang bekerja sama Tepian TV gitu ya. Jadi yang produksi dari praproduksi sampai produksi sampai pasca itu yang ngelola semuanya dari TVAN Samarinda. Kemudian untuk proses penayangannya bekerja sama dengan Tepian Channel yang mana dia memiliki saluran televisi Tepian TV, jadi ditayangkannya di situ gitu. Gimana pengalamannya jadi host Beranda Dakwah? Masuk Ya. TV nih sudah. Waduh. Padahal saya aja juga nggak pernah nonton gitu ya di TV-nya. Wah, parah, dia nggak pernah nonton dirinya Ya sendiri kan dong. anak kos nggak punya Oh, TV. iya, maaf. Apalagi ini kan TV kabel tuh ya. Iya, benar sih. TV kabel. Jadi kalau nggak punya TV-nya ya nggak bisa nonton. Gitu. Terus ini juga aku pernah lihat di Instagramnya Kabar IAIN ya. Pernah jadi pemimpin upacara. Benar? tahun kemarin, tahun ini ya? Gimana tuh kok bisa jadi pemimpin upacara? Ya kembali lagi sih gara-gara saya punya kesempatan itu ya karena pramuka gitu. Waduh. Seperti yang tadi saya bilang, pramuka segalanya ya, dalam artian gara-gara pramuka ya saya bisa dapat kesempatan di segala bidang gitu, bahkan sampai untuk duduk bersama rektor dan sebagainya, menjadi petugas upacara, jadi pemimpin maupun sebagainya. Gara-gara di situ sih saya punya jalannya dari pramuka, jadi makanya bisa jadi pemimpin upacara pada peringatan 17 Agustus kemarin. Kenapa ya anak pramuka tuh pasti gak bikin luluh gitu loh. Aduh. Jadi gak kuat aku. Oh ya, kamu kan juga kemarin lolos beasiswa dari BI ya?
Kasih dong tipsnya buat aku. Waduh, Siapa tips tahu apa nanti tuh? aku ikut juga terus bisa lolos gitu. Lebih luas. Ini kan masih baru-baru juga tuh ya. Mm-mm. Sekalian aja deh untuk semua mahasiswa baru juga mungkin ya. Mm-mm. Informasi aja mungkin kalau beasiswa itu sebenarnya banyak sih, tinggal kitanya aja gimana untuk pengen dapetin atau enggak gitu. Kan ada juga beasiswa itu yang khusus untuk orang yang tidak mampu, dalam artian seperti itu. Kemudian juga ada juga yang berprestasi gitu. Kalau memang kalian orang yang mampu atau tidak mau mengambil hak orang lain di situ ya usahakan ikutnya di prestasi atau sepertinya gitu, jangan ambil yang seperti itu. Jadi kita harus rajin-rajin ngurus aja sih. Kebetulan kan kemarin itu juga beasiswanya itu terbuka gitu, maksudnya terbuka nggak hanya yang kurang mampu, walaupun yang kurang mampu juga diunggulkan gitu untuk menerima beasiswa itu. Tetapi saya coba untuk yang lewat prestasi gitu, jadi mencoba ngurus-ngurus prestasi ditunjukkan ke mereka gitu. Jadi ada aja sih jalannya, karena banyak juga sih beasiswa lain. Sebelumnya juga saya sempat pernah dapat, tapi itu cuma sekali dapat, itu beasiswa peningkatan prestasi akademik. Nah itu juga ada di IAIN Samarinda. Jadi buat kalian mungkin mahasiswa baru nih terutama yang belum dapat beasiswa, jangan berkecil hati gitu. Masih banyak banget sih beasiswa yang baik itu disediain di kampus, difasilitasi di kampus, maupun itu beasiswa dari luar yang sudah bekerja sama dengan kampus, atau juga ada yang tidak bekerja sama secara langsung tetapi boleh dari kampus kita juga mengikuti. Itu banyak banget sih, tinggal kita gimana cari informasi dan mempersiapkan keperluan untuk mendaftar menjadi penerima beasiswa tersebut gitu. Oke, nih buat maba ada info dari Kakak Alfi nih ya. Dicatat nih, banyak banget ternyata beasiswa yang bisa kita peroleh. Nah, Alfi ini kan orang yang aktif banget di organisasi ya. Jadi gimana sih? Kadang-kadang Jadi gimana sih tips dan triknya supaya bisa menyeimbangkan antara akademik dengan organisasi? akademik dan organisasi. Ya sebenarnya memang yang jadi satu tantangan sih untuk mahasiswa ya. Terlebih memang kita tuntutan mahasiswa ya yang utama kan memang berkuliah dengan baik dan benar gitu kan. Orang tua kita kerja di tempat kerja di sana kan untuk kita biar bisa kuliah, terus kalau kita nggak manfaatin itu juga nggak bagus kan gitu, nggak berkah nantinya juga gitu. Jadi gimana kita ngatur waktu sih, intinya waktu. Jadi jangan sampai waktu yang ngendalin kita tapi kita yang ngendalin waktu. Jadi benar-benar semua itu bisa kok, bisa dilaluin asalkan kita juga benar-benar bisa untuk mengelola waktu itu. Terkadang itu yang banyak bermasalah itu yang akhirnya nggak seimbang antara kuliah dengan kegiatannya di luar perkuliahan, itu gara-gara nggak bisa ngatur waktu aja sih yang aku lihat gitu. Jadi kalau memang kita sudah bisa ngatur waktu dengan baik, semua kegiatan itu juga kan nanti kita bisa kontrol sih. Maksudnya ada rapat nih misalnya di jam segini, tapi nanti ada kuliah dulu gitu. Nanti bisa juga kita prioritaskan juga yang mana gitu loh, yang bisa diprioritaskan dulu gitu. Kalau bisa yang di sana ditinggal dulu, ya ditinggal dulu dong, utamain perkuliahan gitu. Tapi nanti kalau perkuliahannya masih bisa ditinggal juga dulu, dalam artian ditinggal itu misalnya kita itu dikasih tugas atau apa gitu, sudah dikerjain apa segala macam sudah diselesaikan, ya monggo kan ditinggalkan gitu. Kalau memang itu sudah kewajiban kita ngerjain tugas dan sebagainya sudah diselesaikan, ya sudah nggak apa-apa ditinggal juga gitu. Diatur aja sih ngatur waktu sama tentukan skala prioritas kalian itu yang mana yang harus kalian prioritaskan gitu. Sama jangan kebanyakan juga sih ikut kegiatan. Kalau memang kebanyakan ikut kegiatan tambah pusing memang ngaturnya gitu. Jadi Iya memang sih. dibatasin. Kalau memang kalian ngerasa mampunya cuma ikut segini, ya udah jangan dipaksakan harus ikut semuanya gitu. Terkadang kita ikut-ikutan sih sama temanku ikut ini, terus ikut lagi yang ini. Jadi aku juga mau ikut gitu biar aku sama-sama temanku itu di satu tempat yang sama terus. Tapi kita juga nggak mampu akhirnya manajemen waktu gitu. Itu salah juga sih. Gitu. Jadi tentuin yang sesuai kemampuan kalian aja. Waduh. Gitu. Beda ya emang orang yang suka ikut organisasi sama orang yang suka rebahan kayak aku gini. Oh iya, ada ini satu juga. Nah, motivasi Alfi buat aktif jadi anggota organisasi itu apa sih? Yang mendorong mau ikut organisasi gitu ya. Mm-mm. Ya karena dari situ kita dapat belajar banyak hal sih gitu. Kalau kita cuma belajar hanya sekedar berhenti di bangku sekolah atau bangku perkuliahan aja, yang kita dapat ya ilmunya
sekitaran itu aja, sedangkan di luar sana masih banyak ilmu lain gitu yang masih bisa kita dapatkan. Jadi jalannya itu masih banyak banget gitu. Kalau kita hanya terpaku hanya sekedar duduk mengikuti pelajaran, ya itu saja gitu. Nanti kita nggak bakal bisa dapat yang lain-lain lagi ya. Contoh seperti bisa ikut kegiatan yang lain, kan itu pasti ada jembatannya, yang menjembatani itu pasti dari lain hal juga banyak yang bisa menjembatani kita untuk meraih sesuatu hal yang lain lagi gitu. Jadi itu sih yang bikin ikut terus organisasi. Terlebih juga pasti bisa dirasakan lah oleh teman-teman, ngerasain dia yang ikut organisasi sama yang enggak itu pasti berbeda banget sih di dalam kelas gitu. Itu aja sih paling. Aku sering denger nih Alfi, orang yang ikut organisasi itu pasti nilai akademiknya itu menurun. Nah, menurut kamu itu ngaruh nggak sih organisasi dengan akademik? Ya kalau ditanya itu ngaruh nggak sih? Pasti ngaruh sih, pasti ngaruh. Itu ngaruhnya pun bisa diartikan ngaruh dalam arti positif dan negatif juga bisa gitu kalau pertanyaan seperti itu. Jadi kalau negatif ya otomatis pasti orang yang tadi itu yang nggak bisa ngatur waktu, akhirnya lalai dengan akademiknya, ya pasti akan berpengaruh itu jadinya organisasi dan akademik, yang akhirnya bisa disalahkan nanti, wah ini gara-gara keaktifan organisasinya. Kadang-kadang kan orang seperti itu. Sedangkan organisasi pun ya baiknya itu ya, kita berpikirnya baik aja, pasti akan tetap mengedepankan kita untuk meraih juga prestasi di akademik dong gitu, nggak sekedar di situ aja. Jadi pasti kita tergantung orangnya gimana gitu. Nah di situ para aktivis organisatoris ini yang aktif-aktif ini juga punya apa ya, tanggung jawab atau punya misi untuk dapat merubah mindset orang-orang seperti itu gitu. Orang-orang yang berpikiran bahwasannya kalau kita aktif di kegiatan nilai kita rendah. Nah di situ kita saatnya untuk membuktikan kalau kita aktif kegiatan di luar perkuliahan, tapi kita juga bisa mengimbangi di perkuliahan gitu, dengan IPK kita yang diperbaiki gitu, dengan hubungan kita dengan dosen juga harus baik, dijaga. Nah itu yang membuat akhirnya orang itu sedikit demi sedikit dapat menghilangkan pikiran atau mindset yang seperti tadi itu, yang berpikir buruk lah tentang orang yang aktif di organisasi gitu. Oke, Alfi ini aktif di Pramuka. Terus kamu sekarang jurusan kuliahnya apa nih? Aku kebetulan komunikasi dan penyiaran Islam. Nah kan nggak ada sangkut pautnya tuh mata kuliah kamu sama organisasi yang kamu ikutin. Cita-cita kamu apa sih? Waduh, ini pertanyaannya sangat menjebak ya. Dari prodi saya ke organisasi dan ke cita-cita. Cita-cita apa ya? Cita-cita dari dulu kalau ditanya cita-cita dari TK bahkan ya. Kalau ditanya cita-cita bingung sih mau ngomong apa. Pasti jawabannya beda-beda ya setiap tahun. Kadang-kadang juga beda-beda. Dulu mungkin rame kalau orang ditanya cita-cita jawabnya polisi, dokter, ikut. Tapi sebenarnya aku lebih berorientasi itu ke depannya untuk bisa jadi orang yang bermanfaat aja sih. Entah itu aku akan jadi apanya nanti, yang jelas aku harus bisa bermanfaat untuk diri sendiri bahkan orang lain gitu, terutama keluarga sih gitu. Oke, terakhir nih ya, pesan buat mahasiswa YIN Samarinda dari Alfi nih apa? Pesannya ya, apa ya? Mungkin tetap itu rajin-rajin belajar ya, tetap kuliah nomor 1. Karena orang tua kita sudah bersusah payah untuk membuat kita dapat berkuliah di sini. Jadi manfaatkan itu semua dengan baik. Boleh ikut-ikut organisasi, boleh aktif di mana-mana. Tetapi kita juga harus ingat lagi bahwasannya perkuliahan itu yang paling utama yang harus kita prioritaskan. Silahkan atur diri kalian, atur waktu kalian sendiri, karena kalianlah yang memegang kendali terhadap apa yang kalian lakukan gitu. Jadi semua ada kendalinya di tangan kalian sendiri gitu. Kalian baik atau buruk tergantung kalian. Waduh, berat banget pesannya ya. Semoga nih yang dengerin bisa menjalankan pesan yang dikasih sama Alfi. Dan terima kasih juga Alfi udah mau sharing pengalamannya, sharing ilmunya juga. Semoga kedepannya kegiatan-kegiatannya yang dikerjakan sekarang lancar, amin. Kuliahnya juga lancar. Amin. Semoga semoga bisa lulus tepat waktu ya. Amin. Oke deh. Oke deh, thank you Alfi. Siap, bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Keren banget ya Alfi ini, jago banget ngatur waktunya.
Aktif di organisasi nggak apa-apa, asalkan bisa bagi waktu. Kalian juga kayak gitu ya, The Kepo. Komen dong kalian aktif organisasi apa aja, kayak Alfi juga nggak? Komen juga di bawah. Next episode kita bakal ngomongin apa dan kita bakal ngundang siapa. Pokoknya jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.